Salam Pancasila. Baik sahabat Pancasila, berjumpa lagi dengan serial podcast Sampan, podcast Salam Pancasila. Dan kali ini ada spesial, kita masih berada di Ambon, lebih tepatnya di Universitas Patimura Ambon. Apa yang akan kita perbincangkan hari ini adalah mengenai serial terkait dengan FGD Kerapuhan bagi para penyelenggara negara. Dan untuk episode kali ini kita telah menghadirkan narasumber, yaitu adalah Profesor Dr. Zuli Qodir, MAG. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Sehat sudah menjelang 1 hari setengah. Wah. Karena saya sudah tiba kemarin. Oke, bagaimana dengan Ambon, Prof? Alhamdulillah, ini Ambon kali kebanyak saya di sini. Saya awal Tidak ke sini. asing lagi ya? Ya, saya tahun 2000-an di sini. Udah riset tentang konflik di sini, riset etnik di sini. Jadi sekarang balik lagi ke sini. Setelah saya tahun 2016 saya terakhir ke sini, ke UIN, ke IAIN Ambon. Okay. Tadi sebelum ke sini menyempatkan ke sana, ada kuliah di sana sebentar. Baik, luar biasa sekali Prof. Zuli. Kita memanggil beliau adalah sebagai Prof. Zuli, dan beliau juga merupakan guru besar bidang sosiologi politik dan agama. Dan pastinya ini sangat relevan sekali. Kita memotret Ambon sebagai kota yang toleransi dan juga moderasi agama yang bagus begitu ya, Prof ya. Dan juga pada topik kali ini salah satunya kita akan membicarakan bagaimana tentang etika dan juga agama. Nah, mungkin agak berat, tetapi kita akan membahas lebih ringan dan juga santai begitu ya, Prof ya. Mungkin Prof, untuk mengawali perbincangan kita, bagaimana Prof memotret untuk kondisi Indonesia saat ini terkait dengan etika dan juga agama? Ya, baik, terima kasih Mbak Sari. Tentu saya berterima kasih telah diundang untuk acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait bidang keilmuan saya. Ya mungkin sedikit nanti nyerempet lah, biar tidak terlalu jauh. Bila kita melihat kondisi Indonesia saat ini, saya akan melihat dalam dua sisi. Pertama adalah sisi konseptualisasi atau sisi teoritik, dan kedua adalah sisi praktis. Secara teoritik, orang di Indonesia itu sudah sangat paham bagaimana nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai dasar kenegaraan itu harus saling menghargai, saling menghormati, adil, bermusyawarah, lalu kemudian kerjasama. Itu secara teoritik orang, dugaan saya, para penyelenggara negara paham. Dan juga di kampus juga paham. Bagaimana agama mengajarkan, agama apa saja mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati yang berbeda, bagaimana kita menghargai sesuatu sebagai sebuah kenyataan yang itu diberi Tuhan. Itu secara konseptual dugaan saya sudah pada paham. Cuma di dalam prakteknya antara dimensi normatif etik dengan dimensi yang disebut nomotetik atau yang dimensi faktual kadang-kadang berbeda. Pertanyaannya adalah ada apa kok antara normatifnya dengan pelaksananya berbeda? Nah, dasolan dan dasenya begitu ya, Prof. Orang filsafat mengatakan antara desain dan desola. Orang antropologi, sosiologi mengatakan antara etik dan nomotetik. Kayak gitu. Jadi emik dan etik. Jadi dimensi emiknya kok bisa berbeda dengan dimensi etik. Padahal orang udah paham. Kalau saya melihat praktek etik yang ada di Indonesia seringkali adalah lebih merujuk pada yang sifatnya personal. Misalnya saya sudah baik dengan diri saya baik dengan tetangga, saya baik dengan Anda ya, dengan mahasiswa. Tapi begitu masuk institusi, penyelenggara negara ini adalah institusional. Dia menjadi misalnya saya sebut kepala universitas, dia menjadi kepala badan, dia menjadi menteri, dia menjadi direktur, dia menjadi eselon 1, 2. Ini berhubungan dengan soal institusi. Nah, kadang-kadang orang abai. Begitu dia mengatakan, saya secara pribadi itu kan sudah baik. Tapi begitu masuk institusional tidak baik, itu dianggap bukan sesuatu masalah. Nah, padahal negara ini diselenggarakan karena ada orang yang ada sebagai individu masuk di dalam sebuah institusi yang bernama negara itu sendiri atau pemerintahan. Nah, maka di Indonesia
tidak cukup kita harus hanya baik secara personal, tapi juga harus baik secara publik. Itulah penyelenggara negara. Oke. Kenapa ada sampai orang dia beragama baik, dia rajin beribadah, dia rajin membaca kitab, dia rajin membaca buku, tapi praktek berpolitiknya, praktek bernegaranya kurang baik. Karena bisa jadi satu, faktor dia di mana lingkungan bekerja. Ada motif, ada faktor dia bekerja lingkungan sekitarnya kurang mendukung pelaksanaan etika publik, tapi juga memang dia sendiri tidak punya keberanian untuk menerapkan etika personal di dalam wilayah publik. Yang ketiga, ada memang dia problematik secara personal. Nah, gitu. Nah, kalau begitu menjadi masalah. Nah, ini yang saya lihat belakangan banyak orang baik tetapi tidak berani atau kurang mampu mempraktekkan etika di dalam publik, gitu. Itu masalah besar kalau menurut saya, Mbak. Oke. Nah, ini apakah juga ada beberapa waktu lalu juga sempat ada diskusi karena menempatkan good man ini good institusi dalam lembaga tersebut. Apakah itu sudah cukup gitu? Ya, tentu tidak cukup kalau hanya orang baik. Orang baik lalu kemudian dihadirkan di dalam sebuah ruang publik yang itu sangat banyak. Politik itu akan selalu berhubungan dengan soal policy. Politik itu akan berhubungan dengan soal apa yang disebut negosiasi. Politik itu akan berhubungan dengan soal konflik. Politik itu akan selalu berhubungan dengan soal take and give, berhubungan dengan soal keberanian mengambil resiko, risk taker. Ada banyak orang yang tidak berani mengambil resiko, padahal dia orang baik. Ada banyak orang yang baik tapi tidak berani mengambil policy yang berbeda. Ada banyak orang baik tetapi tidak mampu melakukan akselerasi atau tidak mampu mengaplikasikan kebaikan itu dalam ruang publik. Pertanyaannya adalah kenapa dia begitu? Jangan-jangan dia sebetulnya ada hal ketakutan, satu tekanan atau ketakutan kehilangan sesuatu. Oke. Karena naluri manusia. Dan sekarang banyak terbukti begitu. Ada orang baik sekali tapi dia tidak berani berbeda. Di kampus begitu. Itu di negara begitu. Jadi orangnya baik sekali tapi dia tidak berani berbeda dengan sesuatu yang ini sebenarnya tidak benar. Menurut dia ngerti tidak benar, tapi dia tidak berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena dia takut, waduh nanti kalau saya ngomong begini, saya jangan-jangan tidak dapat ini, jangan-jangan ini lepas. Gitu. Menurut saya ini problem. Dan itu dugaan saya teridap atau menghinggapi banyak para pejabat publik kita. Orang merasa akan takut kehilangan sesuatu. Harusnya dia kalau orang memang baik betul, ya nothing tulus. Saya mengatakan begini tidak akan pernah takut sama sekali akan kehilangan sesuatu. Dan kalau itu begitu, dugaan saya berjalannya etika di ruang publik akan makin baik. Tapi selama masih ada ketakutan kehilangan sesuatu, menurut saya agak berat memang. Ya, mungkin itu kata kuncinya. Ada sesuatu hal yang menjadi trigger naluri manusia, begitu ya, Prof. ya. Kalau sudah dengan kenyamanan yang dia dapatkan, itu tadi kan politik memang berhubungan dengan soal konflik. Ada orang banyak tidak berani konflik, menghadapi konflik. Padahal konflik ini bagian dari hidup manusia. Tidak mungkin orang lepas dari konflik. Orang itu bisa melepaskan dari konflik menjadi kekerasan. Nah, itu yang harus dihindari. Bahwa konflik perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu kan bagian dari konflik. Yang itu adalah embedded dalam setiap manusia. Kita nggak mungkin menghindari. Lalu yang kedua, orang itu negotiable, agak negosiasi dengan banyak pihak. Ini meninggal ini pengen begini, ada interest, ya, ada needs yang itu harus dikompromikan. Nggak mungkin kalau kita akan ngotot pada soal interest saja, tapi tidak memperhatikan soal need. Nah, interest itu biasanya lebih dekat kepada soal kekuasaan, soal power, sementara need itu biasanya pada soal-soal yang sifatnya pokok, ya kebutuhan sehari-hari lah, gampangnya begitu, atau 5 kebutuhan dasar. Nah, ini kan harus dikompromikan ini. Kita mau ngomong bahwa wah kita ingin Indonesia itu sejahtera. Tapi fakta lapangannya, ternyata belum sejahtera. Orang lepas dulu dari kemiskinan. Ini harus dikompromikan. Kan? Orang berhadapan dengan kekuatan politik yang macam-macam. Wah ini kalau saya di sini nanti ada yang harus berkompromi. Nah, orang tidak banyak yang berani begitu. Apalagi ngambil resiko.
Saya ngomong begini tidak akan pernah takut kalau saya digeser. Itu. Betul. Dan juga mungkin ini sudah mulai tertrigger dari sudut pandang sosiologi dan politiknya. Sedangkan kalau agamanya, Prof, ini kan kita membahas mengenai agama secara universal begitu kan. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam agama. Dan itu saya rasa juga kita semua setuju bahwa semua agama apapun itu pasti akan mengarahkan kepada kebaikan. Nah, bagaimana menurut Prof dengan kombinasi tadi fenomena yang diinginkan dengan ada needs, tapi agama mungkin masih ada koridor yang harus dijaga. Betul. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan supaya menistakan orang lain. Betul. Ya, semua agama mengajarkan supaya dalam bahasa yang lain adalah memberikan pembebasan terhadap semua orang yang dalam kondisi kurang baik atau Ustadz Afin atau tertindas. Agama mengajarkan begitu. Agama mengajarkan supaya kita saling menghormati satu sama lain. Tadi saya sebut. Agama mengajarkan bagaimana kita bermusyawarah dalam satu persoalan. Agama juga mengajarkan bagaimana kita itu memberikan penghormatan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Itu jelas begitu. Tidak boleh memaksakan pendapat. Di tempat kita, gara-gara dunia politik, maka seringkali agama dipakai untuk memaksa kelompok tertentu untuk sesuai dengan kehendaknya. Maka ada orang mengatakan inilah sekarang eranya politik penggunaan agama sebagai pendorong politik identitas. Eksploitasi, diperkosa agama itu. Ya. Jadi agama diperkosa oleh kekuatan politik tertentu untuk menjadikan kelompok tertentu berada di atas. Itu kan sebetulnya tidak sesuai dengan aturan agama, Mbak Sari. Tapi kenapa orang mau begitu? Karena menurut Ben Anderson di Indonesia itu atau di negara yang modern itu dua hal yang paling selalu dipakai untuk sebuah motivasi politik atau sebuah ikatan emosional. Satu adalah agama, yang kedua adalah ethnicity. Jadi dua kekuatan itu di Indonesia masih agak laku ya. Di sebuah negara yang disebut modern itu akan laku. Maka yang tadinya ini secara agak spesifik, yang tadinya tidak ada urusannya dengan organisasi keagamaan tertentu pun dia mengatakan, loh saya dari organisasi ini loh demi mendapatkan sesuatu dalam kekuasaan politik. Gitu. Saya ini bukan hanya dari itu loh, saya ini aktivis ini loh. Padahal sebelumnya tidak pernah kedengaran, tidak ada sanatnya orang aktif di situ. Tiba-tiba orang mengeluh-elukan karena dia aktif di situ. Kenapa ini? Sentimen keagamaan dipakai. Yang kedua adalah sentimen etnisitas. Belakangan sudah mulai berkurang kalau tingkatnya nasional politik. Tapi untuk tingkat daerah, sentimen etnis itu luar biasa kuat. Ini sekarang akan menghadapi pemilu 2024 yang serentak. Ya, serentak. Orang ribut. Ini asli mana? Ini etnik mana ini? Nah itu kan sesuatu yang ternyata masih laku. Dikemukakan Anderson pada kira-kira tahun 50-an, sekarang tahun 2024. Masih dua hal. Nah, kalau itu terus dipakai dan kemudian orang tidak mau melampaui gagasan itu, maka cara berpolitik dan beragama kita, menurut saya apa yang disebut dengan menggunakan istilah chauvinism dalam beragama dan berpolitik akan terus dipakai. Orang merasa agama saya paling paling hebat, etnis saya paling hebat, maka itu bisa dipakai untuk menindas. Padahal ini bertentangan dengan ajaran otentik agama. Dan mungkin satu hal mengenai yang Pancasila, terkait eksistensi juga Pancasila, di mana Pancasila juga sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa, mengedepankan juga mengenai bagaimana memberikan koridor tentang agama di situ ya Prof. Jadi setiap tindak atau setiap tingkah laku pun sila 1 sampai sila kelima itu saling berkaitan. Nah, menurut Prof sebagai pesan terakhir mungkin nantinya bagaimana posisi Pancasila nantinya dapat mengimbangi begitu ya dari segi dimensi politik, etik maupun agama. Iya, orang kadang-kadang salah tentang Pancasila. Dikirain Pancasila itu mau menggantikan agama. Padahal tidak. Pancasila itu adalah pandangan pedoman untuk orang berbangsa dan bernegara. Saya sebagai orang Muslim kebetulan, saya sebagai orang Indonesia yang kebetulan Muslim, maka saya tetap harus mengikuti Pancasila ini. Ini Pancasila adalah koridor sebagai saya orang bernegara di Indonesia. Kalau saya tidak di Indonesia, maka saya tidak butuh Pancasila, kira-kira begitu. Yes. Saya mengikuti agama saya saja. Tapi karena saya di Indonesia, maka saya juga terikat dengan agama saya sebagai orang yang beragama. Yang kedua adalah saya terikat secara emosional dengan dasar negara saya, yaitu Pancasila. Yang itu
apalagi dari 1 sampai 5 itu tidak ada yang bertentangan. Bahkan ini ditafsirkan oleh Muhammadiyah sebagai pengamalan dari nilai-nilai Islam. Ditafsirkan begitu oleh Muhammadiyah. Karena itu, maka ya orang beragama di Indonesia, apapun agamanya, harus taat kepada Pancasila, dalam arti adalah taat dalam berbangsa dan bernegara. Ada peraturan yang begini, maka ikutin. Oke. Kalau dia tidak mau taat begitu, maka sebetulnya dia adalah orang yang hanya mengikuti agama tapi tidak sesuai dengan ajaran atau pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Baik, Itu. baik. Dan penting digelurakan terus. Jangan sampai kemudian seakan-akan ini kalau kita taat Pancasila, posisinya itu sama dengan taat kepada Allah. Bukan. Bukan taat kepada Pancasila, artinya kita taat sebagai warga negara yang hidup di sebuah negara. Itu loh. Apalagi para penyelenggara negara harus taat begitu. Oke. Dan juga mungkin itu menjadi satu hal yang telah Prof. Zuly sampaikan tadi menjadi ending dari topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Terima kasih Prof. Baik, sama-sama. Senang sekali sudah bisa sharing dengan Prof. Zuly pada hari ini. Dan Makasih. semoga sehat selalu Prof. Dan demikian Sahabat Pancasila untuk podcast Sampan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.